Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bahwa kita makhluk kok jadi kholik, sedangkan sang kholiknya Tuhan sendiri dijadikan makhluk, ya enggak? Iya, betul. Tuhannya digoibkan, ditiadakan, otomatis Tuhannya tidak bisa berkuasa atas makhluk-makhluknya, ya enggak? Iya. Seolah-olah kan demikian selama ini iman kita ini. Akan tetapi kita tidak menyadarinya selama ini. Maka dari itu bila kita tidak menyadarinya, ya akhirnya apapun yang kita lakukan semuanya, apapun itu, akhirnya zong, dimakan hawa nafsu, ya kan? Ya. Kebakar. Sholatnya terbakar, ibadahnya terbakar, makan minumnya terbakar, semuanya kehidupannya serba haram. Hukumnya haram di sisi Allah loh ya. Assalamualaikum Kang Sapri. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik-baik saja Kang Sapri. Alhamdulillah. Ya, ini lagi menerangkan tentang bahwa keinginan kita selama ini ternyata bukan hawa nafsu bila kita menyadarinya, ya kan? Iya. Akan tetapi kalau kita tidak menyadarinya, ya hawa nafsu semua. Sholatnya hawa nafsu, ibadahnya hawa nafsu, ya kan? Iya, minta ganjaran. Iya, maknanya keinginan Tuhan yang sebenarnya bukan Tuhan, ya kan? Iya. Jadi kita selama ini berharap-harap pahala, berharap-harap kebahagiaan, berharap-harap surga, tapi tak pernah ketemu yang punya pahala, tapi tak pernah ketemu yang punya surga, ya alias zong, halusinasi saja, ya kan? Waalaikumsalam Pak Jaya. Halusinasi saja. Berangan-angan. Contoh logikanya, masa bayangan lebih wujud daripada yang punya bayangan, ya kan? Bayang menjadi kadang. Mestinya makhluk ini kan bayangan kholik. Mestinya makhluk ini rahasia sang kholik. Tapi selama ini sang makhluknya yang jadi kholik. Ya tidak ketemu-ketemu dengan sang kholiknya, ya kan? Akhirnya merajai langit dan bumi. Apa langit dan bumi itu? Hidup dan badan inilah dirajai oleh makhluknya. Mestinya didatangkan ke hidup dan badan ini sebagai tamunya Allah. Kok malah ngerampok miliknya Allah, ya kan? Iya, betul. Selagi kita merampok di dalam kehidupan ini, apapun yang kita lakukan, meskipun kelihatannya itu kebaikan, akan tetapi ya jatuh kepada fahsya wal mungkar. Karena manusianya masih ingkar kepada Tuhannya. Karena manusianya tidak menjadikan Tuhan sebagai Tuhan. Akan tetapi manusianya yang mentuhani Tuhan, ya enggak Kang Febri? Iya, betul. Logika kan? Ya, enggak usah dalil-dalil sudah. Dalilnya ada di dalam diri manusia masing-masing, dalilnya. Kata Cak Nun, akal fikirmu itu lu agama.
Kalau kita tidak memikirkan tentang keimanan ini, ya akhirnya jatuh ke dalam halusinasi. Rumongsoi wis bener. Jadi memang manusia memilih agama-agamanya masing-masing itu gunanya untuk bertemu Sang Kholik. Akan tetapi berhubung manusianya jadi Tuhan tuh dirinya sendiri, ya ndak ketemu dengan Sang Kholiknya agama apapun itu, ya ndak. Silakan Kang Sabri sama Kang Sabri keluarkan pendapatnya. Tapi itu kena berperang dengan hawa nafsu. Assalamualaikum Kang Izam siapa ini ya? Iya Izamin iya. Oh Bu Siti ya. Karena meripat atau matanya tidak muda lagi jadi tidak kelihatan. Izamin. Ya silakan Bu Siti, apa yang diunek-unekan silakan keluarkan, kita bermudakarah bersama di sini. Silakan Bu. Dari mana? Dari Malaysia. Sama dengan Kang Sabri ya, Malaysia ya. Sabri, Malaysia mana? Tak muda lagi ya. Kang Sabri ditanya itu Malaysia mana? Suara saya apa bisa didengar ya? Suara saya ya? Bisa. Iya. Jadi ini membahas tentang ternyata keinginan ataupun rasa-rasa itu bukan hawa nafsu. Ini kajian bukan dari bawah loh ya. Ini kajian dari atas. Dari atas kajiannya. Kalau kajian dari bawah kelamaan, butuh puluhan tahun ya kan? Jadi kajiannya dari atas. Jadi maknanya tanpa Allah ya tidak ada rasa dan keinginan. Berarti rasa dan keinginan itu rasa dan inginnya Allah bukan? Kalau memang benar-benar manusia mengakui sebagai makhluknya ya kan? Sama halnya ketika Nabi Muhammad ketika melempar, Muhammad bukan kamu yang melempar, tapi aku yang melempar di saat kamu melempar. Muhammad bukan kamu yang makan ketika saat kau makan. Muhammad bukan kau yang sholat ketika kau sholat, iya kan? Mengakui atau pengakuan sebagai makhluk ini harus kita tancapkan dalam dada kita. Kalau tidak kita tancapkan ya selamanya jadi Tuhan terus, ya kan? Waalaikumsalam, Kang Mas. Waalaikumsalam. Jadi babakan iman itu yang bagaimana sih? Iman itu adalah menyaksikan dengan sebenar-benarnya Tuhan yang menciptakan manusia. Kalau belum menyaksikan Tuhan yang menciptakan manusia ya tidak bisa disebut iman di sisi Allah loh ya. Kalau iman di sisi manusia kan hanya sebatas aku percaya, aku iman, itu saja cukup bagi manusia. Lantas imannya manusia tak bisa merealisasikan Tuhannya sebagai Tuhan selama ini ya kan. Seolah-olah hanya manusianya yang bisa bergerak, seolah-olah hanya manusianya yang bisa beraktivitas. Mana Tuhannya kalau hanya manusianya yang beraktivitas? Ataukah manusianya telah berubah jadi Tuhan? Ya enggak?
Mana buktinya la haula wala quwata illa billah bila manusianya yang merasa beraktivitas di dalam kehidupan ini. Semua itu ternyata hanya semboyan, hanya simbol-simbol agama saja, ya enggak? Kita selama ini hanya nyembah simbol saja, mengagung-agungkan simbol-simbol agama saja. Tidak mengagung-agungkan hidup yang menghidupi manusianya. Nabi Muhammad telah bersabda, wahai sahabat-sahabatku, jangan kau bangga-banggakan aku, jangan kau mulia-muliakan aku, banggakanlah, muliakanlah hidup Tuhanku dan Tuhanmu. Maknanya banggakan dan muliakan hidup yang menghidupi aku dan hidup yang menghidupi kamu. Kenapa? Karena sama. Hidup yang ada pada Nabi Muhammad, hidup yang ada pada sahabat, dan hidup yang ada pada diri kita semua itu hidup yang sama. Yaitulah Tuhan itu. Bisa dipahami sahabat? Paham, Ustaz. Paham. Alhamdulillah. Ustaz, menyaksikan Iya. Allah itu sama ke maksudnya bertemu dengan Allah? Sama, menyaksikan, menghadap, menyembah, mengabdi, ya sama. Cuma beda bahasa saja, ya kan? Sama dengan hati, nyawa, jiwa, roh. Itu dulur papat lima pancar, nyawa, jiwa, hati, roh itu ya hasbun uripe Allah saja, ya kan? Ayo, apalagi yang ditanyakan Bunda? Ya, nak tanya, nafi isbat tu macam mana ya? Nafi isbat itu mentiadakan manusianya, mengukuhkan kewujudan Tuhannya. Kan semestinya manusia yang tidak ada, Allahnya yang ada, ya kan? Akan tetapi selama ini manusianya yang ada, Allahnya yang tidak ada. Kan kebalik imannya. Iya. Merasa memiliki, merasa apa itu? Pokoknya merasa. Iya. Karena itulah ya terhitung hawa nafsu manusianya. Ya hakikat nerakanya Allah, ya hawa nafsu itu. Apalagi pas sombong. Iya, yang dibakar jiwanya, yang dibakar hatinya, yang dibakar nyawanya, yang dibakar roh, yang diaku-aku sebagai rohnya itu yang dibakar. Sampai kapan? Abadan abada, hingga waktu yang ditentukan. Yakni syakaratul maut. Yaitu nerakanya Allah, bukan neraka yang dibayang-bayangkan oleh manusia. Tidak bisa manusia membayang-bayangkan nerakanya Allah kalau bukan Allah sendiri yang tahu, ya kan? Iya. Lah surganya Allah yang mana? Surganya Allah bila manusianya rela ridho kembali kepada Tuhannya, maka hawa nafsu itu pindah hijrah menjadi hawa nafsu yang mutmainnah, yang selamat. Kenapa? Karena semata-mata dikuasai oleh Allah, ya kan? Iya. Hawa nafsu itu akan selamat bila kembali kepada pemiliknya, bila kembali kepada penciptanya. Tapi kalau hawa nafsu ini kita akui sebagai milik kita, ya panas terus, anar terus, takut terus hidup di dunia ini, ya kan? Takut miskin, takut melarat, bahkan takut mati. Kenapa kok manusia takut mati? Karena manusia takut menghadap Tuhan, iya kan? Iya. Menghadap Tuhan kok takut? Itu dikatakan sudah beragama. Menghadap Tuhan kok takut? Begitu katanya, sudah punya Tuhan, padahal Tuhannya tidak dipertuhankan selama ini, ya kan? Ustaz, takut sebab masa syariat akhiratnya lepas mati. Dosanya banyak. Iya. Yang ditakutkan kan itu makna dari akhirat. Sekarang pun juga sudah ada akhirat itu. Ngapain nunggu-nunggu besok? Akhirat itu apa sih? Hatimu itu loh akhirat.
Bila semua pergerakan syariat yang kau kerjakan itu kembali bersandar kepada hawa nafsu diri manusianya, ya akhiratnya buruk. Ya enggak? Iya, betul. Akhirnya buruk. Kenapa? Karena bersandar kepada manusianya, bukan bersandar kepada Tuhan. Salam juga. Maknanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maknanya akhir tujuan apa yang kau lakukan itu kepada Tuhanmu yang berkuasa atas dirimu, bebas dari anar, bebas dari manusiamu. Itulah amal soleh, itulah amal ibadah, itulah pengabdian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kan? Semua dari Allah akan kembali kepadanya. Nah, itu lain maksud akhirat. Tapi Allah yang mana? Kalau Allahnya masih halusinasi, ya tidak ketemu, ya kan? Tidak ketemu dengan lillahi ta'ala. Jadi siapa sih Allah itu? Allah itu adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan yang berhak disembah, dialah hidup yang kekal, lagi terus-menerus menghidupi manusia, menghidupi makhluknya. Ya, hidup yang selama ini kita akui itu loh, Allah itu. Berhubung kita mengaku-ngakui bahwa hidup ini hidup kita, berhubung kita mengaku-ngakui badan ini badan kita, maka terhijablah kita, tertindinglah kita dari Allah. Maka yang tadinya qalbun mukminin baitullah kini berubah qalbun kafirin baitun nas. Rumahnya orang kafir itu bila di dalam hatinya masih wujud manusianya, iya kan? Ustaz, kalbun mukminin tuh sebenarnya roh kita ya? Roh atau hidup yang sudah tak diakui sebagai hidup atau roh manusianya, yaitulah baitullah. Iya. Akan tetapi bila roh ini, hidup ini masih kita genggam, kita rampas sebagai milik kita, ya kolbun kafirin baitun nas, ketika manusianya masih jadi Tuhan di dalam hatinya, ya enggak? Iya. Bisa dipahami? Pelan-pelan ya ngajinya ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin وعلى آله